Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita di sini adalah duka cita terhadap dosa, terhadap manusia lama kita yang membuat Tuhan berduka. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, ketika kita masih terus hidup di dalam dosa, maka kita membuat Tuhan itu disalibkan kembali. Dalam Lukas 6 ayat 21, orang yang menangis akan tertawa. Tetapi di Lukas 6 ayat 25b dikatakan, orang yang sekarang tertawa gembira karena ia menikmati dosanya, ia menikmati kedagingannya, akan menangis. Matius 5 ayat 29 dan 30. Jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Lebih baik satu anggota tubuhmu binasa daripada dengan utuh masuk neraka. Jadi begitu Tuhan mau kita meninggalkan manusia lama kita, membuang, mematikan keinginan-keinginan dosa di dalam kita, supaya kita menerima penghibur, Roh Kudus, pribadi Tuhan sendiri. Roh Kudus yang akan menghibur kita dengan ajaran-ajaran dan tuntunannya. Duka cita di sini juga berbicara tentang belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, yang perlu untuk diselamatkan. Duka cita juga artinya adalah berkabung, meratap, menyesali. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 21, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, mengatakan tentang kekhawatirannya, berduka cita terhadap orang-orang di Korintus yang masih hidup di dalam perbuatan dosanya, yang belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, ketidaksopanan yang mereka lakukan. Itu menjadi salah satu kekhawatiran daripada Rasul Paulus, dan dia berduka cita. Duka cita terhadap orang-orang yang telah menerima pengajaran, telah menerima Roh Kudus, telah menerima Kristus, tetapi tetap hidup di dalam manusia lamanya, tidak bertobat. Itu menimbulkan satu duka cita, kata Paulus. Nah, itulah yang Tuhan juga mau kita rasakan ketika kita melihat orang lain yang masih hidup di dalam ketidakbenaran. Di dalam Yunus 1 ayat 10-12, orang-orang yang di dalam satu kapal dengan Yunus itu menjadi sangat takut ketika mereka telah mengetahui apa yang terjadi kepada Yunus. Dan mereka berkata, apa yang telah kau perbuat? Ketika mereka itu tahu bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Lalu bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Lalu jawab Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Disinilah Yunus bertobat. Disinilah Yunus itu berbalik kembali kepada Allah, menyesali apa yang telah diperbuatnya. Ketika seseorang telah tahu dengan kebenaran, tetapi dia terus-terusan melawan Tuhan, dia akan menyebabkan orang-orang di sekitar dia itu juga mengalami kerugian. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, dia juga membawa orang lain kembali kepada Tuhan. Ketika dia sampai kepada Niniwe dan dia membawa berita hukuman atas negeri itu, semua manusia yang ada di Niniwe, dari baik yang dari tahta di dalam istana, bahkan sampai kepada budak dan orang dalam penjara, tahanan, kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan membawa satu keselamatan kepada banyak orang. Itulah yang kita sedang lakukan ketika kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, bertobat di depan Tuhan. Kita akan menyelamatkan banyak sekali orang-orang di sekitar kita, bahkan sebuah kota, sebuah negeri. Itu bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Dalam Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Daniel ini berdoa, meratap, berpuasa. Dia berbeban kepada bangsanya Israel. Dan di Daniel 12 ayat 10 sampai 13. Karena dia orang yang sangat berbeban kepada bangsanya, dia mendapatkan penghiburan. Ayat 10 dikatakan, banyak orang yang akan disucikan dan dimurnikan. Ini pada akhir zaman ya. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Dan ayat 13 berkata, Daniel, engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, beristirahatlah, dan engkau akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Di ayat sini terdapat kata, maha bahagia. Daniel akan beristirahat dan ia akan maha bahagia. Karena apa yang telah diperbuatnya. Dia menjadi seorang yang sangat berbeban, berduka. Dia menanggung sebuah kerinduan kepada bangsanya. Itulah yang diberikan kepada dia. Maha bahagia. Dan di ayat 10 tadi dikatakan, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Pada akhir zaman, orang yang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Merekalah yang akan dikatakan orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang yang berduka cita akan dihibur. Ya. Kata dihibur itu mengandung arti lain yang dikatakan di sana. Mereka akan dikuatkan, mereka akan dituntun, mereka akan diajar. Nah, ketika kita menerima roh penghiburan, ya tentunya Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu sendiri, kita bukan saja hanya akan menerima pemulihan, tetapi juga segala yang dikatakan tadi, kekuatan, pengajaran, tuntunan, itu akan diberikan kepada kita. Makanya di Daniel tadi dikatakan, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kata menyesal pertama kali muncul di dalam Alkitab itu di dalam Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Menyesal ini hampir sama artinya dengan kata yang tadi kita bahas di dalam Matius 5 ayat yang keempat. Berduka cita. Nah, menyesal dalam perkabungan. Menyesal karena kematian. Ya, menyesal karena kebinasaan. Di dalam duka cita Matius 5 ayat 4 tadi, duka cita itu juga berkata tentang perkabungan akibat dari dosa. Penderitaan akibat daripada dosa, kepedihan hati, kebinasaan akibat dari dosa. Jadi ini memiliki arti yang hampir sama. Jadi kita harus sama-sama menyadari bahwasanya ketika kita mengetahui kebenaran, kita harus sangat berduka cita terhadap manusia lama kita, terhadap manusia daging kita. Kita harus menguburkannya, mematikannya, supaya kita dibangkitkan dan dihibur oleh Roh Kudus dengan manusia yang baru, manusia yang berkenan kepada Allah. Jikalau kita masih belum bisa meninggalkan dosa kita, kita jangan merasa baik-baik saja. Kita jangan merasa, itu biasa, itu normal. No, sebab Tuhan katakan, orang yang berduka cita karena dosanya, merekalah yang akan diubahkan oleh Tuhan. Jangan kita merasa baik-baik saja dengan kondisi keadaan kita yang suam-suam. Mari kita belajar untuk mengerti hati dan kerinduan Tuhan terhadap kita. Bapa, kami berdoa supaya firman ini sungguh-sungguh meneguhkan hati kami untuk sungguh-sungguh berbalik daripada manusia lama kita, menjadi manusia-manusia yang baru, manusia yang ilahi, yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami dituntun, kami diajar, kami dikuatkan, bahkan kami boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom mempelai Kristus, diberkatilah kita semuanya. Amin, amin, amin.